sehat, hari ini kita menginjak tahun kedua terjadinya pandemi yang melanda seluruh dunia. Dan bahaya ini sudah menjadi ancaman kita penduduk dunia. Dan tanpa kita sadari ada satu lagi ancaman yang jauh lebih besar selain dari pandemi. Apa itu? Yaitu infodemik. Nah, infodemik ini adalah sesuatu yang sangat kita rasakan dan berdampak luar biasa terhadap seluruh masyarakat. Hari ini kita menghadirkan seorang dokter, Dr. Putri Purnamasari Hussein. Selamat sore dokter, assalamualaikum. Nah, dokter ini, Dokter Putri adalah dokter, salah satu dokter pegiat dari pandemi COVID-19, dan beliau juga pengurus besar, pengurus apa dok? Humas. Jadi beliau adalah salah satu pengurus di bagian Humas Ikatan Dokter Indonesia di daerah Malang Raya. Nah dokter, ini menarik sekali ya bahasan kita, karena infodemik ini jauh lebih berbahaya dari pandemik sendiri. Mungkin dokter bisa jelaskan nih infodemik ini seperti apa? Halo, selamat sore Bu Dian. Iya, sore Bu Dokter. Ya, terima kasih banyak saya udah diundang ya Bu sore ini. Soalnya ini topiknya lagi hot ya, lagi memang hot, ya Bu. Hot issue. Dan emang sih infodemik ini jauh emang lebih berbahaya ya Bu. Gitu ya. Karena memang ini yang menyebabkan penanggulangan pandemi di Indonesia ini menjadi melambat, salah satunya karena infodemik ini. Gitu. Jadi memang sih saya sebagai humasnya IDI juga di sini berterima kasih pada Ibu punya kesempatan untuk sedikit sharing ya Bu. Saya juga terima kasih. Oke, jadi yang lagi hot memang infodemik soal vaksin ya Bu. Betul. Soal vaksin itu memang benar-benar sekarang lagi trending topik dan sebenarnya itu yang sangat penting untuk kita klarifikasi gitu. Nah, bicara tentang infodemik tentang vaksin nih dok. Wih, banyak sekali, saya sampai bingung nih mau menanya yang mana nih ke dokternya ya. Nah, salah satu yang paling menurut saya paling berkesan adalah ternyata orang itu berpendapat jangan mau divaksin karena vaksin itu dimasukin microchip gitu. Ada nggak dok itu seperti itu? Ada. Ya, jadi memang banyak ya Bu. Jadi antara lain ada yang pernah saya dengar dan saya baca ya Bu, itu katanya kita divaksin ntar dimasukin microchip. Nah, terus jangan divaksin ntar dimasusin magnet. Waduh, magnet. Ada magnetnya gitu ya. Dan jangan deh nanti vaksin itu mengandung ini itu yang tidak halal begitu. Kabarnya sih begitu, beberapa yang menghantui masyarakat itu seperti itu. Cuman ya itu kita memang harus bijak menyikapi. Kalau memang kita membaca suatu berita, kita harus lihat dulu itu infonya sumbernya dari mana, trusted atau tidak, terpercaya atau tidak. Sekarang Bu, kalau memang kita dimasukin microchip ya Bu, vaksin itu cair, microchipnya sekecil apa? Iya ya, kemarin saya disuntik, saya perhatikan suntikannya kecil banget ya. Makanya saya mikir microchipnya sebangsa apa ya gitu, nano barangnya. Nah itu seperti apa, makanya sebenarnya ya itu tadi kita harus bijak-bijak menyikapi ya Ibu, berita yang beredar itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, siapakah yang menulis itu, apakah memang dia ahlinya atau tidak gitu, dan sumbernya terpercaya atau tidak. Nah, sedangkan kelemahan masyarakat kita adalah cepat terprovokasi ya betul. Jadi sepertinya berita dari medsos itu sangat mendominasi dibandingkan keterangan dari para ahli seperti Bu Dokter ini. Makanya saya sengaja saya datangkan Dokter Putri supaya untuk mengklarifikasi. Nah, banyak juga yang masih, mohon maaf dok, dari kalangan muslim yang masih meragukan untuk kehalalannya. Dan beberapa kali saya juga mengedukasi bahwa kehalalan itu bisa dijamin halal kalau sudah dari MUI ya dok ya. Dan ternyata juga sudah keluar fatwa dari MUI juga ya Bu, kalau ini halal. Jadi tidak usah diragukan lagi seperti itu. Nah, kemudian dok, untuk masalah vaksin ini, vaksin ini kan sekarang ini lagi gencar-gencarnya. Dan beruntung kita yang sudah divaksin. Saya sudah vaksin 2 kali ya Bu. Bahkan untuk nakes rencananya 3 kali ya. 3 kali ini. Dokter duluan deh daripada saya. Nah, kondisi-kondisi seperti apa nih dok yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk vaksin? Jadi sebenarnya sebelum vaksin ya Ibu, kita datang, misalnya masyarakat datang mau vaksin, itu pasti pertama kita akan di screening dulu. Ya, betul. Itu pendaftaran dulu ya. Terus kita akan di screening. Nah, screening itu ada
satu lembar screening itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Jadi untuk lansia sendiri, untuk yang usia produktif sendiri gitu. Jadi nggak digeneralisir ya? Tidak digeneralisir. Jadi kita bagi. Nanti kita akan screening di situ dari tekanan darahnya pasien berapa, lalu suhu pasien berapa, nadinya berapa, pernapasannya berapa. Jadi kayak tanda vitalnya kita measure dulu normal atau tidak, aman atau tidak. Lalu kita mulai kupas satu-satu. Kayak penyakit penyerta ada enggak, punya penyakit apa sebelumnya, begitu. Lalu pengobatannya bagaimana, adakah obat rutin yang diminum. Ada kondisi tertentu yang kita memang harus menyarankan, misalnya lansia dengan komorbid gitu, kayak misalnya lansia dengan penyakit jantung atau lansia dengan pengobatan diabetes, itu biasanya kita sarankan kontrol dulu. Biasanya beliau kontrol. Jadi tidak boleh langsung ya dok? Iya, gitu. Ataukah mungkin perlu surat keterangan khusus dari dokter? Biasanya diberikan surat keterangan khusus dari dokter yang merawat. Oke, Sobat Sehat, jadi tahu persis bagaimana sih cara screening supaya kita termasuk yang lolos atau tidak untuk divaksin. Jadi jangan khawatir. Ada isu karena begitu selesai divaksin langsung meninggal. Nah, itu mungkin lain ya dok ya, itu kasusnya berbeda. Ya, karena 1 dari sepersekian ya dok ya, 0,00 sekian. Nah selain itu dok, apakah dokter ada tips khusus atau saran khusus buat sobat sehat yang setelah menjalani vaksin? Apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal horor yang terjadi seperti di medsos, seperti itu dok? Iya, jadi setelah vaksin itu sebenarnya ibu, setelah kita suntikan vaksin, pasien akan didudukkan di meja observasi. Jadi di tempat observasi kita lihat dulu 30 menit ke depan apakah ada reaksi yang ditimbulkan akibat vaksin dan lain-lain. Nah, vaksin ini intinya vaksin COVID ini sama dengan imunisasi yang lain. Anak baby kita imunisasi demam, wajar karena itu adalah respon tubuhnya gitu. Nah, sama pun benda asing ya. Betul. Nah, sama pun juga vaksin COVID ini Bu. Jadi ada yang namanya kita sebut dengan KIPI ya. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu bentuknya macam-macam. Paling tersering adalah demam dan nyeri otot. Nah, dan itu wajar karena kemeng ya kalau saya bilangnya. Ya kemeng betul. Ya kalau orang bilang kemeng ya Bu, nyeri otot ya. Ya kalau saya wajar ya dok, kalau habis disuntik ya pasti kemeng lah. Kalau nggak kemeng itu ya. Biasanya begitu. Kalau kemeng itu memang sudah pasti karena suntikan vaksinnya itu memang di otot. Dalam otot. Lalu kalau demam itu wajar, karena itu berarti tubuh kita merespon. Dan tidak perlu khawatir, bisa kita minumkan obat penurun panas mungkin sejenis paracetamol, atau yang tidak alergi ya paracetamol boleh, atau mungkin penurun panas yang lain, ibuprofen boleh. Ibu lebih tahu ya Bu. Penurun panas ya Bu. Sama mungkin ya konsumsi air yang banyak, makan seperti biasa, aktivitas tidak ada hambatan seperti biasa. Karena memang pada saat sebelum disuntik juga kita screeningnya udah cukup ketat, jadi harusnya pasien tidak perlu khawatir. Iya dok. Kemarin itu ada yang bilang habis suntik vaksin kedua saya jadi ngantuk, saya jadi lapar. Kalau saya lapar dok karena nunggunya sampai 2 jam. Kalau saya bilang mungkin mereka ngantuk karena awalnya udah sepandeng mau disuntik lagi, begitu udah disuntik udah lega, tenang, jadinya ya, ngantuk. Mungkin ya Bu. Ya, bisa gitu jadi seperti itu. Tapi ada juga dok infodemik tadi yang berkembang di masyarakat bahwa ada merek tertentu dari vaksin yang menyebabkan mereka jadi lebih cepat demamnya nggak hilang-hilang, bahkan katanya sih ada juga yang sampai lebih dari 2 minggu atau rasanya lemas, lunglai gitu dok. Nah, ini mohon dijelaskan lah dok yang seperti ini dok. Sebenarnya respon itu tergantung pribadi pasien masing-masing. Maksudnya tergantung tubuh pasiennya, iya seberapa besar dia merespon dari imunisasi tersebut gitu. Dan tidak berarti yang kejadian KIPI-nya itu tinggi, efektivitasnya tinggi gitu, dan tidak berarti yang KIPI-nya rendah tidak ada efektifnya, tidak. Karena memang responnya tergantung, tapi itu memang masih butuh penelitian lebih lanjut, dan saya rasa mungkin bukan counseling saya menjelaskan itu, mungkin ada prof-prof yang lebih ini Bu. Tapi intinya jangan khawatir ya. Tidak perlu khawatir, dan kita tidak perlu bingung pilih-pilih saya mau merek A, merek B gitu. Itu sama ya. Sama-sama. Intinya kita berusaha untuk menanggulangi pandemi ini, membentuk kekebalan yang baik terhadap COVID. Jadi merek apapun sama bagusnya. Iya.
Jadi tidak perlu fanatik sobat sehat dengan merek tertentu. Apalagi merek tertentu itu dikabarkan efeknya horor gitu ya. Jadi betul. jangan. Karena menurut saya apapun yang sudah beredar di Indonesia tentu saja sudah melalui screening ketat. Betul. Dan sudah melalui beberapa macam penelitian yang alhamdulillah kita harus percaya itu. Ya, seperti itu, Dok. Ngomong-ngomong, Dok, cara kerja vaksin seperti apa sih? Kalau kita tadi bicara merek, sekarang pasti dari bermacam-macam merek itu ada cara kerja tertentu ya, Dok ya. Iya. Jadi kalau saya sih suka nih kalau jelasin vaksin ini pakai ilustrasi ya, Bu. Iya. Lebih mengenal, Dok. Betul. Jadi misalnya nih kita tentara kita nih, kita anggap sistem imun di tubuh kita ini tentara ya, Bu. Tentara kalau kita punya musuh baru, nyerangnya tidak pakai strategi. Karena kita nggak kenal, ini musuh kelemahannya di mana, dia menyerang apa, nggak tahu. Sporadis ya, ngawur gitu ya. Ngawur istilahnya ya, Bu. Jadi kita tanpa strategi, nggak pakai perhitungan. Akhirnya antibodi kita bekerjanya asal gitu, dan itu akhirnya damage dan yang bikin gejala COVID memberat adalah itu tadi. Gitu. Nah, dengan kita divaksin, harapannya kita kenal gitu. Oh, ini si COVID, oh begini dia. Oh, ternyata dia ini sukanya begini, nyerangnya ke situ. Besok dia datang lagi, aku mau serang ke sini, mau serang ke situ. Nah, sehingga sistem imun kita akan lebih ready, lebih siap. Tujuannya apa? Bukan kita kebal terhadap COVID, tidak. Tapi di saat COVID itu datang ke kita, tubuh kita responnya tidak se-ekstrim itu, dan diharapkan gejala yang muncul tidak seberat itu. Begitu. Jadi untuk mengurangi kejadian gejala berat ke sedang ke berat gitu. Jadi diharapkan nanti pada saat kita kena COVID seperti kena flu biasa gitu. Harapannya moga-moga itu ya, Dok ya. Dan saya lihat memang yang paling memberatkan adalah faktor komorbid. Iya, betul. Yang terutama dialami oleh ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang sudah sepuh, lansia. Iya, makanya kemarin sempat lansia diprioritaskan. Betul. Iya, jadi selain memang nakes ya. Selain nakes, lansia memang diprioritaskan gitu. Nah, tadi sudah cukup penjelasan dari Dokter Putri bagaimana cara kerja kit, bagaimana cara kerja vaksin. Tapi ada yang kepo lagi, Dok, nih mau nanya nih. Karena kemarin saya juga dapat pertanyaan dari beberapa teman, saya divaksin Sinovac, saya mau divaksin AstraZeneca katanya gitu. Nah, beberapa ada yang, saya sukanya Astra, saya sukanya Sinovac. Nah, ini gimana, Dok? Mungkin ada bisa dijelaskan lah dari dua merek yang berbeda ini. Iya sih, ada yang begitu ya. Nanti ada yang fanatik, saya nggak mau Astra karena lebih parah. Nah, ada juga yang gitu ya, Bu. Jadi sebenarnya di Indonesia ini yang sudah diakui, maksudnya yang sudah dipakai, disetujui untuk dipakai itu dua merek ini, yaitu Sinovac dan juga AstraZeneca. Yang sementara ini dipakai gitu. Nah, bedanya di mana? Sinovac ini isinya adalah virus COVID yang dilemahkan. Jadi ini sama seperti imunisasi yang lain. Jadi kayak misalnya virus influenza yang dilemahkan, virus campak yang dilemahkan, sama gitu. Jadi dia dibikin setengah mati, supaya antibodi kita tuh nyerang dia, tapi dia tidak bisa melakukan perlawanan karena sudah di setengah matikan itu, Ibu. Nah, tujuannya apa? Membentuk antibodi yang kenal, oh ini si COVID begini gitu. Nah, sedangkan kalau si AstraZeneca itu dia, kalau saya baca itu virus yang dijaketin kayak COVID. Nah, jadi dia virus lain yang dipakaikan kostum COVID, didesain sedemikian rupa menyerupai si COVID ini. Jadi harapannya antibodi mengenali dia. Pada saat ada COVID yang masuk, ya sudah, dia udah kenal nih si COVID nih kayaknya, si ini gitu. Makanya kenapa butuh proses lebih lama, pengulangannya juga lama. Ada perbedaan pengulangan, waktu pengulangannya. Jadi sebenarnya dua-duanya sama, dua-duanya aman. Dua-duanya sama bagus. Hanya dari cara kerja mereka yang agak sendiri-sendiri berbeda. Dan tentu saja dengan dua cara kerja yang berbeda ini, efeknya ke masing-masing orang tentu saja berbeda. Nah, jadi tidak bisa kita mengadjust bahwa merek A lebih bagus, merek B lebih bagus. Jadi tidak bisa seperti itu. Fenomena lain yang berkembang saat ini, Dok, banyak yang meragukan vaksin karena kok sudah divaksin sampai yang kedua tapi kok semakin meningkat ini. Nah, itulah yang saya
saya juga pengen tanya Iya, nih. iya, betul. Kan aneh ya, anomali. Harapan betul, kita semakin banyak yang divaksin, pandemi di Indonesia ini semakin berkurang. Oke. Tapi faktanya pandemi di Indonesia semakin meningkat, bahkan melampaui negara-negara lain. Iya. Seperti itu, Dok. Gimana, Dok? Ini juga yang menjadi sorotan kami gitu. Jadi yang pertama, vaksin itu bukan obat ya Bu. Ya, jadi Bapak Ibu vaksin itu bukan obat. Jadi vaksin itu hanya membentuk kekebalan di tubuh kita terhadap si COVID ini. Jadi sama, kita dulu pernah suntik campak, kok gede-gede masih sakit campak juga gitu kan. Pernah kita imunisasi varicella, kok masih cacar juga gede-gede gitu. Sama seperti itu. Kita hanya diharapkan membentuk kekebalan, tapi dia tidak membuat tubuh kita akhirnya sama sekali tidak mungkin kena COVID gitu. Itu udah nggak mungkin gitu. Jadi pertama, vaksin bukan obat. Iya, betul. Yang kedua, kenapa sekarang kok kasusnya makin meningkat gitu? Yang pertama, karena infodemik tadi Bu. Iya, Karena betul. hoax kita lebih kencang daripada apa yang dikatakan oleh para pakar gitu. Jadi masyarakat lebih percaya terhadap berita yang beredar. Katanya si vaksin begini, begitu, sehingga menimbulkan beberapa pendapat bahwa saya nggak mau divaksin, dia takut gitu, sehingga itu membuat angka vaksin kita itu agak lambat jalannya. Nah, sedangkan kalau misalnya sasaran vaksin kita tidak segera terpenuhi, kita tidak bisa terbentuk yang namanya herd immunity. Iya, dan itu pandemi juga nggak akan berakhir juga secepat itu. Jadi akhirnya muter terus di situ. Jadi bola salju ya. Nah, bisa jadi juga karena pasien yang saya kan udah divaksin nih, ya udah tetaplah akhirnya lalai. Jadi merasa saya sudah kebal nih. Udah kebal, akhirnya prokes loss gitu ya kan, masih berkumpul berkerumun gitu, pergi rame-rame bebarengan gitu, atau mungkin nggak pakai masker, nggak mencuci tangan, terus nggak pakai hand sanitizer di mana-mana, istilahnya kayak menggampangkan gitu ya Bu akhirnya. Nah, jadi di situ lossnya biasanya di situ. Jadi biarpun kita udah vaksin, harusnya kita tetap prokes gitu, karena sebenarnya bukan vaksin yang bikin kita sehat, ya prokes kita sendiri. Prokes sendiri. Iya, kesadaran kita sudah sendiri. prokes ya Dok, karena kita sudah negatif ya. Makanya berani lepas masker. Tapi ini kita agak jauh ya soalnya. Gitu Bu Dia. Jadi menurut saya karena itu sih. Dan herd immunity tidak begitu saja terbentuk, harus 80% kalau Iya, tidak saya betul. salah ya Dok ya. Sedangkan sasaran vaksin kita sepertinya masih 20%. Ya, ya, gitu. ayo kita vaksin lah, selagi vaksin itu masih gratis, betul. Dan kemudian pemerintah juga saya lihat animo untuk mensehatkan masyarakat ini sangat cepat. Di mana-mana saya lihat ada vaksin gratis dan sebagainya. Banyak sekali ilmu yang kita peroleh hari ini dari infodemik yang dijelaskan oleh Dr. Putri. Nah, kalau kita mengenal lebih lanjut Dok tentang infodemik dan tentang virus corona, kalau tidak salah ada 3 fase. Di mana fase pertama adalah fase ketakutan, kemudian ada fase pembelajaran, dan yang ketiga adalah fase bertumbuh. Nah, mungkin ini yang bisa dijelaskan sedikit tentang bagaimana cara mengatasi infodemik seperti ini. Iya. Jadi saya juga pernah baca soal itu ya Bu. Jadi memang ada 3 fase, di mana ada fase ketakutan, ada fase belajar, lalu ada fase bertumbuh ya Bu ya. Yang terakhir itu bertumbuh. Jadi kita harus bisa tempatkan diri kita. Kita ini siapa? Di masa COVID ini kita tuh lagi fase mana gitu. Kita harus bisa ke fase mana, dan kita harus naik tingkat, harus naik level. Mungkin di awal pandemi kita lagi di fase ketakutan. Fase ketakutan di mana kita pokoknya marah, isinya pokoknya negatif mulu gitu. Kalau misalnya ada berita cepat, misal entah itu benar atau salah, pokoknya itu menarik, sebar, share. Pokoknya yang berbau ketakutan di-share kayak gitu. Tanpa milih-milih. Tanpa milih-milih. Dan itu sangat dan itu wajar, tapi itu nilainya negatif sekali. Nah, setelah berjalannya pandemi ini kita harus naik level lah, jangan sampai kita di situ terus. Jadi kita harus naik ke paling tidak ke level pembelajaran. Nanti kita terima berita, kita lihat dulu sebelum kita share. Kita baca dulu, ini benar apa enggak. Ini kafling saya nggak nge-share gitu. Ini kalau saya share kira-kira nanti berdampak apa ya ke orang lain. Kira-kira ini benar atau tidak gitu. Dan jangan lupa harus tahu sumber aslinya ya. Sumber aslinya itu memang penting gitu. Dan lebih bagus lagi kalau kita naik level ke yang terakhir gitu, di fase bertumbuh gitu. Sudah kita memilah-milah apa yang jelek, apa yang baik, apa yang buruk. Kita selalu berterima kasih kepada orang yang sudah berjasa menolong kita, atau mungkin ke diri kita sendiri yang karena sudah bertahan sedemikian rupa menghadapi pandemi ini gitu, sehingga hasilnya lebih optimis, lebih positif,
dan itu nanti positive vibes itu pasti akan nyebar ke yang lainnya gitu. Jadi saya harap sih kita semua di sini tidak berhenti di fase ketakutan ya. Karena sudah nggak zamannya kayaknya. Sudah, itu harusnya sudah lewat, dan kalau kita bijak menyikapi, kita pasti akan cepat naik level. Dan kalau misalnya kita semua mau di fase bertumbuh, insya Allah pandemi ini akan cepat selesai. Amin, amin, amin. Gitu aja. Jadi kita harus sebar positive vibes ya Bu. Jadi kita jadi influencer positif, positive thinking dan sebagainya. Oke dokter, terima kasih sekali. Sama-sama. Banyak info saya, banyak ilmu yang dibagikan kepada sobat sehat semua, terutama tentang infodemik. Dan salah satu pemicu dari infodemik itu adalah FOMO, fear of missing out. Jadi masyarakat modern itu sangat takut sekali ketinggalan berita. Jadi mereka berbondong-bondong untuk mendapatkan berita tanpa harus disaring, langsung share. Jadi mereka seolah-olah seneng dok kalau saya mendapatkan berita yang paling cepat share. Padahal itu justru meracuni. Dan itu menjadi salah satu pemicu bahwa infodemik jauh lebih berbahaya daripada pandemi. Ingat, virus corona sedemikian rupa cepat sekali bermutasi, tapi yang paling cepat bermutasi lagi ternyata infodemik itu. Maka bijaklah untuk menerima informasi, menyaring informasi, dan menyebarkan informasi. Tetap percaya kepada berita yang baik, tetap positive thinking, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan dengan baik. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, jangan lupa like bagi yang suka channel ini. Jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan. Dan share agar semua orang bisa menjadi sehat. Subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.